Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Ya akhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur karena setiap langkah kita itu adalah bagian dari karunia Allah yang insya Allah akan beri manfaat kalau semua kita lakukan hanya dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada hari kemarin, tepatnya pada hari Jumat, saya mendengar beberapa perbincangan yang mengarah pada pemahaman tentang apa yang disebut Maulid Nabi dan bagaimana kita seharusnya mengenang Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan memperdebatkan tanggal kelahiran beliau Nabi Muhammad SAW. Ada yang menegaskan tempat di mana Rasulullah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ada yang berdebatkan apakah ibu bapaknya Nabi Muhammad SAW itu benar-benar telah beriman atau belum. Dan masih banyak lagi perdebatan-perdebatan yang ujung-ujungnya itu adalah perdebatan di seputar kapan kita harus memperingatinya dan bagaimana cara memperingati Maulid Nabi ini. Nah, terlepas dari kontroversi boleh tidaknya memperingati Maulid Nabi ini karena ada dua kutub ekstrim yang ada di kalangan masyarakat Islam. Ada yang mengatakan tidak boleh karena bahkan dianggap bid'ah, tapi ada yang mengatakan harus kita lakukan dalam rangka untuk mengenang kembali kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam peringatan yang sifatnya sangat seremonial dan seolah-olah itu menjadi sesuatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Saya mencoba untuk melakukan moderasi dengan mencoba mencari titik temu. Kalau kita bicara dari perspektif usul fikih, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu tidak dilarang, tetapi juga tidak ada perintahnya yang tegas. Jadi tidak ada nas atau teks Al-Quran maupun hadis yang menyatakan perintahnya dengan tegas untuk memperingatinya, tetapi juga tidak ada yang melarangnya. Sehingga saya berpendapat ini bagian dari maslahah mursalah, sesuatu yang bernilai baik yang memang tidak dinyatakan secara eksplisit oleh Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kita bisa mencari nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kemaslahatan, nilai-nilai kebaikan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tanpa harus menyatakan bahwa itu adalah bagian dari syariat yang memang harus kita kerjakan, tetapi jangan sampai kemudian secara ekstrim mengharamkan secara mutlak peringatan
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, kelahiran beliau itu banyak dikenang. Apalagi sepak terjang beliau di dalam dakwah yang luar biasa. Sangat dikenang. Bahkan yang mengenang dakwah beliau itu bukan hanya orang Islam. Orang-orang non-muslim pun yang bersikap objektif mengenang dan bahkan mengapresiasi bagaimana beliau melakukan perubahan yang sangat revolusioner dari kehidupan jahiliyah bangsa Arab waktu itu, utamanya kaum Quraisy, menuju peradaban yang penuh dengan nilai keluhuran. Dan bulan ini adalah bulan di mana kita itu punya momentum untuk mengenang kembali sepak terjang beliau, dakwah beliau yang luar biasa. Tidak hanya mengenang kelahiran beliau, tapi justru mengenang bagaimana beliau melakukan aktivitas-aktivitas dakwah yang kemudian bisa menumbuhkan sesuatu yang luar biasa dan kemudian melahirkan sesuatu peradaban yang penuh dengan nilai-nilai yang luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada bulan ini sesungguhnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bermuhasabah, melihat diri kita, utamanya mencoba untuk melihat apakah di hati kita ini masih ada rasa cinta kepada beliau Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Atau dalam pertanyaan yang selanjutnya sering saya katakan, seberapa meresap cinta kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena pada akhirnya ketika kita itu betul-betul ingin menjadi umat beliau, kita ini seharusnya bisa mewujudkan cinta kita kepada beliau dengan cinta yang tulus. Dan cinta kita itu mari kita wujudkan dalam wujud meneladani beliau. Ada sebuah hadis yang saya ringkas saja, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dinyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Jadi seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Artinya apa? Dia akan merindukan orang yang dicintai. Dan dia akan mencoba untuk mengidentifikasi dengan orang yang dicintai. Dan bahkan banyak orang yang karena mengidolakan orang yang dicintai, dia mencontoh dengan contoh-contoh yang betul-betul bisa dikerjakan oleh dirinya dalam rangka untuk menunjukkan cintanya kepada orang yang diidolakan. Nah, kalau kita ini adalah orang yang mencintai Rasulullah, Nabi Muhammad SAW tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang benar-benar punya keinginan untuk meneladani beliau, utamanya dalam wilayah akhlak beliau. Akhlak beliau sebagai pribadi, akhlak beliau sebagai bagian dari anggota keluarga, akhlak beliau sebagai bagian dari anggota masyarakat, dan akhlak beliau ketika berinteraksi dengan apapun dan siapapun, termasuk akhlak beliau ketika berinteraksi dengan Allah dalam ibadah beliau. Tentu saja luar biasa. Rasulullah itu disebut sebagai orang yang punya akhlak yang sangat mulia. La'ala khuluqin adim kalau dalam bahasa Al-Quran. Dan bahkan Aisyah mengatakan karena khuluqu Al-Quran. Rasulullah itu dipersonifikasikan oleh istrinya yang bernama Aisyah seolah-olah menjadi Al-Quran yang berjalan, the living Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran itulah akhlak Rasulullah SAW. Sifat beliau itu benar-benar mulia, sehingga sikap dan perilaku beliau sangat mulia karena dia tumbuh dan terus berkembang menjadi pribadi yang sangat mengagumkan. Kita berharap sampai di akhirat kelak kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita akan dikumpulkan beserta orang-orang yang mencintai beliau di surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dan di dunia ini kita mencoba untuk meneladani akhlak beliau, bagaimana beliau itu hidup dan
mengisi kehidupan beliau. Dalam diri pribadinya itu tercermin sebuah pribadi yang luar biasa dan bisa dicontoh oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sehingga sebagai seorang tokoh, dia akan disebut sebagai tokoh yang terbaik, yang bisa menghasilkan karya yang luar biasa dengan perhitungan-perhitungan apapun ketika orang bersikap objektif. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita meningkatkan rasa cinta kita kepada beliau? Saya katakan di antaranya adalah dengan memahami dan terus menggali sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, dan tidak berhenti untuk terus menggali untuk mengetahui, tetapi mencoba menghayati dan meyakini bahwa inilah sesuatu yang harus kita contoh dan wujudkan dalam diri pribadi kita, tindakan-tindakan yang menggambarkan bagaimana kita meneladani Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah itu bergaul, bagaimana Rasulullah itu berkata-kata, bagaimana Rasulullah itu menghormati orang lain, bagaimana Rasulullah itu menyayangi apapun dan siapapun, dimanapun dan kapanpun, dan bagaimana kita itu bisa meneladani beliau ketika beliau itu menemukan cinta kasih di antara manusia, dan bagaimana beliau itu bisa menebar senyum kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun, sehingga beliau itu dikenal sebagai pribadi yang anggun. Nah, sambil terus menggali rasa cinta kita, insya Allah akan timbul dengan sendirinya sedikit demi sedikit keinginan kita untuk meneladani apa yang telah diamalkan dan disabdakan oleh beliau. Dan dari sinilah cinta kita kepada beliau akan mulai meresap dalam hati sanubari kita. Dan saya juga selalu mengingatkan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagi siapapun, bagi kalian, bagi kita semua. Tetapi ada persyaratnya. Liman, bagi orang yang liman, yarjullah, berharap untuk berjumpa dengan Allah. Liman kana yarjullah. Dan juga wal yaumil akhir dikatakan hari akhir dan ingin berjumpa Allah dengan perjumpaan yang terbaik, insya Allah dia itu akan selalu menadari Rasulullah, karena Rasulullah lah satu-satunya orang yang paling pantas diteladani dalam hal apapun di dalam kehidupan beliau untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang unggul, manusia yang cerah dan mencerahkan, manusia yang bisa mengubah keadaan, manusia yang menjadi subjek perubahan, manusia yang dimanapun dan kapanpun dia hadir akan selalu memberi manfaat. Pribadi yang luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya akan menegaskan pada diri saya dan pada para jemaah sekalian, ketika kita sudah mencintai Rasulullah, tentu saja kita harus punya sikap istiqomah untuk meneladani beliau. Utamanya kita teladani akhlak beliau ketika beliau hidup, ketika beliau berinteraksi dengan siapapun, berinteraksi dengan dirinya, berinteraksi dengan keluarganya, berinteraksi dengan masyarakatnya, berinteraksi dengan para pemimpin, berinteraksi dengan rakyat, berinteraksi dengan orang-orang muslim, berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, berinteraksi dengan binatang, berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan, berinteraksi dengan alam semesta, berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah
yang tidak terbatas, dan pada saatnya juga berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita coba untuk meneladani beliau itu sampai pada batas di mana kita tidak bisa lagi berbuat sesuatu untuk bisa meneladani beliau. Kita harus menjadi orang yang maksimalis, lakukan yang terbaik, karena beliaulah orang yang disebut sebagai sabiqun bil khairat di dalam Al-Quran, yang kita personalisasikan sebagai orang yang selalu unggul untuk menjadi contoh yang terbaik, karena beliaulah orang yang sanggup menjadi orang yang pertama dan utama di dalam berbuat baik dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Dia tinggalkan sesuatu yang disebut al-munkarat, sesuatu yang tidak baik, dan beliau kerjakan al-ma'rufat, sesuatu yang betul-betul baik, baik dalam pengertian yang terkait dengan hablum minallah maupun hablum minannas. Artinya dalam ibadah beliaulah the best person, orang yang terbaik. Dalam muamalah juga begitu. Beliau adalah insan kamil, orang yang sempurna ketika bermuamalah dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sehingga ketika kita mau bersikap objektif, apapun dan siapapun orangnya, kita akan selalu ingin meneladani beliau, karena beliaulah orang yang paling sempurna di antara sekian banyak orang yang bisa kita teladani, karena dia disebut manusia yang dalam istilah orang-orang tasawuf disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna, manusia paripurna dalam hal apapun, karena Allah menjamin beliau akan selalu berjalan seiring dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita bermohon kepada Allah dengan harapan Allah memberikan kekuatan kepada diri kita untuk punya kemauan kuat dan keberanian untuk meneladani Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam peringatan Maulid Nabi kita tidak terjebak untuk hanya mengadakan peringatan-peringatan seremonial, tetapi kita bisa menumbuhkan cinta kita yang paling tulus kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan meneladani beliau, sehingga insya Allah dengan meneladani beliau umat Islam akan menjadi khair ummah, umat yang terbaik, karena iman yang tumbuh secara kokoh dan kesetiaan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dimanapun dan kapanpun dengan sikap istiqomah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian singkat pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.